Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, kami membahas tentang sistem persamaan linear dengan anggota kelompok dengan saya sendiri, Salwara Bani Agrifanti dengan NPM 33 terakhir 287. Saya Divana Predanika dengan NPM digit terakhir 282. Next. Oke, yang pertama definisi. Persamaan linear adalah persamaan di mana variabel atau perubahannya tidak memuat eksponensial, trigonometri, perkalian, pembagian dengan perubahan lain atau dirinya sendiri. Jadi, sistem persamaan linear merupakan sekumpulan persamaan linear yang membuat sejumlah hingga variabel atau perubah bebasnya yang saling terkait. Next. Sebuah himpunan terhingga M buah persamaan linear dengan variabel x1, x2, titik-titik, x6 disebut dengan persamaan linear dengan n variabel dituliskan sebagai gambar berikut. Nah, baris pertama adalah persamaan pertama dengan koefisien A11, A12, A1N, dan hasil B1. Baris kedua adalah persamaan kedua dan seterusnya hingga baris ke M. Suatu urutan bilangan-bilangan S1, S2, Sn disebut himpunan penyelesaian sistem jika S1 sama dengan X1, S2 sama dengan X2, Sn sama dengan Xn memenuhi setiap persamaan dalam sistem tersebut. Next. Nah, selanjutnya, ini merupakan eh, solusi dari SPL2 variabel dengan dengan perpotongan dua garis lurus. Yang A tidak mempunyai penyelesaian, yang B mempunyai satu penyelesaian, yang C mempunyai tak hingga penyelesaian. Jika kita mempunyai sebuah SPL, maka persis hanya satu dari tiga kembangan berikut dipenuhi. A. SPL memiliki solusi tunggal, B. SPL memiliki solusi tak hingga, C. SPL tidak memiliki solusi. Next. Selanjutnya adalah komponen dalam persamaan linear. Persamaan linear umumnya berbentuk A1, X1 plus A2, X2 plus titik AN, XN sama dengan B. Koefisien yang A1, A2, AN sama dengan bilangan yang tetap yang mengalihkan variabel. Selanjutnya, X1, X2, Xn itu adalah variabel nilai yang ingin dicari. B. Konstanta, bilangan tetap di sebelah kanan tanda sama dengan. Nah, 2x plus 3y sama dengan 12. Penjelasannya, koefisien 2 untuk x, 3 untuk y. Variabel x dan y dan konstantanya 12. Next. Contoh sistem persamaan linear dua variabel. Contoh kasusnya, 2x plus 3y sama dengan 12, 4x min y sama dengan 5. Langkah-langkah penyelesaian bisa menggunakan yang pertama ada metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode grafik. Nah, selanjutnya ini adalah contoh sistem persamaan linear tiga variabel. X plus Y plus Z sama dengan 6, 2X plus 3Y plus Z sama dengan 14, X plus 2Y plus 3Z sama dengan 14. Sistem ini memiliki tiga variabel X, Y, dan Z dan membutuhkan teknik eliminasi atau substitusi untuk bertingkat untuk diselesaikan. Selanjutnya adalah sistem persamaan. X plus Y plus Z sama dengan 6, 2X plus 3Y plus Z sama dengan 14, X plus 2Y plus 3Z sama dengan 14. Langkah yang pertama itu membentuk matriks augmented, dan yang langkah-langkah eliminasi Gauss, baris 2, 2X baris 1 sama dengan 0, 1, min 1, 2. Dan baris 3 min baris 1,
0,128 baris 3 min baris 2 0,036. Jadi matriks setelah dieliminasinya ini. Next, matriks setelah dieliminasi yang tadi, lalu back substitusi Z sama dengan 2, Y min Z sama dengan 2, jadi Y sama dengan 4, X plus Y plus Z sama dengan 6, X-nya sama dengan 0. Solusinya yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 4, dan Z-nya ini 2. Next. Nah, selanjutnya yaitu augmented matrix. Nah, inti dari augmented matrix ini, dia itu adalah matriks yang diperluas. Nah, matriks yang diperluas ini, karena itu dia disebutnya augmented matrix. Contohnya tuh seperti ini. Jadi, kalau ada persamaan seperti ini, kita akan ubah dulu. Jadi, kita hanya akan mengambil koefisiennya aja. Jadi 1, 3, 6, 9, 4, 7, 5, 2, min 5, dan min 2. Nah, operasi baris elementer atau OBE. Tiga baris elementer terhadap matriks augmented itu tuh eh, yang pertama itu mengalihkan sebuah baris dan konstanta yang tidak nol itu syaratnya. Lalu bisa juga dengan pertukaran dua buah baris. Dan yang ketiga, kita bisa menambahkan sebuah baris dengan kelipatan baris lainnya. Nah, solusi sebuah SPL diperoleh dengan menerapkan OBE pada matriks augmented sampai terbentuk matriks eselon baris atau matriks eselon baris tereduksi. Nah, jika berakhir pada eselon baris saja, itu disebut eliminasi Gauss. Namun, jika berakhir hingga matriks eselon baris tereduksi, itu disebut sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama, kita akan bahas metode Gauss. Jadi, eh, metode Gauss ini kita akan menyatakan SPL dalam bentuk matriks augmented. Kita akan menerapkan OBE pada matriks augmented sampai terbentuk matriks eselon baris. Lalu kita akan memecahkan persamaan yang berkoresponden pada matriks eselon baris dengan teknik penyulihan mundur ya, atau backward substitution. Jadi kita akan mengubahnya menjadi matriks segitiga atas. Nah, untuk contohnya seperti ini. Jadi kita persamaannya kita ambil koefisiennya aja, lalu kita akan membuat rumus sendiri. Rumusnya ini tuh agar nanti hasil akhirnya dia akan membentuk matriks segitiga atas. Jadi maksudnya di sini tuh em, baris yang pertama dia akan dibagi dengan baris yang kedua, lalu baris yang kedua akan dikurangkan dengan 4 dikali baris ke satu dan seterusnya hingga dia membentuk matriks segitiga atas seperti ini. Dan ini tuh karena dia Gauss, makanya disebut sebagai matriks eselon baris saja. Makanya sampai di sana. Nah, dari matriks augmented terakhir ini diperoleh persamaan-persamaan linear sebagai berikut. Jadi ada persamaan satu, persamaan dua, dan persamaan tiga. Lalu kita akan menyelesaikannya dengan teknik penyulian mundur, yaitu uh, X3 sama dengan 3. Lalu kita akan mensubstitusi persamaan tersebut eh, dari hasil yang sudah didapat. Dan solusi yang didapat yaitu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Lalu em, metode yang kedua yaitu metode Gauss-Jordan. Nah, em, perbedaannya dari Gauss, kalau Gauss-Jordan ini tuh dia pengembangan dari emisi Gauss. Jadi sebagai lanjutan dari eliminasi Gauss yang barusan saya bahas.
Nah, OBE ini diterapkan pada matriks augmented sehingga menghasilkan matriks echelon baris tereduksi. Jadi kalau yang Gauss tadi eh, hanya sampai segitiga atas, namun jika Gauss-Jordan sampai segitiga bawah. Dan tidak diperlukan lagi substitusi cara mundur untuk memperoleh nilai variabel. Nah, nilai variabel langsung diperoleh dari matriks augmented yang terakhir. Metode eliminasi Gauss-Jordan sendiri terdiri dari dua fase. Yaitu yang pertama adalah fase maju, yaitu forward phase atau fase eliminasi Gauss. Dan dia akan menghasilkan nilai-nilai nol di bawah satu yang utama, atau bisa disebut sebagai segitiga atas. Lalu yang kedua ada fase mundur yaitu backward phase, menghasilkan nilai-nilai nol di atas satu utama atau matriks segitiga bawah. Nah, kedua fase ini dapat dilakukan secara bersamaan atau sekuensial. Dari matriks augmented terakhir, dia akan memperoleh hasil X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Nah, ini adalah contoh dari eliminasi Gauss-Jordan. Cara yang pertama tetap sama, yaitu persamaannya kita akan ambil hanya koefisiennya saja, yaitu 2, min 1, 3, 4, 9, 1, min 2, 7, 11, 3, min 3, 1, 5, 8, 2, 1, 4, 4, dan 10. Lalu kita akan membuat rumusnya sendiri seperti em, baris ke satu ditukar dengan baris kedua, baris kedua dikurangin dua kali baris ke satu, dan seterusnya hingga dia akan menghasilkan matriks segitiga atas. Nih. Nah, jika sudah menghasilkan matriks segitiga atas, disebut sebagai matriks echelon baris. Nah, jika sampai sini saja disebut dengan metode Gauss. Lalu karena kita membahas Gauss-Jordan, kita akan menambahkan fase mundurnya. Kita akan membuat rumus lagi seperti baris ke satu ditambah dua kali baris ketiga, seterusnya, dan akan menghasilkan hasil akhir seperti ini. Ini yang dimaksud sebagai matriks echelon baris tereduksi. Nah, dari matriks augmented terakhir ini diperolehlah solusi sebagai X1 sama dengan 1, X2-nya 0, X3-nya 1, dan X4-nya 2. Jadi kita tidak perlu melakukan substitusi lagi. Oke, perkenalkan nama saya Kelvin Sitorus. Saya akan menjelaskan tentang metode inverse. Langkah pertama yaitu kita tentukan matriks A dan B. Nah, misalnya kita punya sistem persamaan seperti ini. Dari sini kita ambil matriks A koefisien. Nah, baru maka B-nya konstanta dengan 5, negatif 3, 7. Langkah yang kedua kita hitung determinan A. Kita pakai rumus determinan 3 kali 3. Maka akan menghasilkan ya ini negatif 49. Nah, langkah ketiga kita hitung konfaktor A. Kita cari minor untuk setiap elemen A lalu kita tandai positif atau negatif. Maka hasil konfaktor A adalah seperti ini. Ini hasilnya. Nah, langkah keempat kita melakukan transpos konfaktor. Nah, hasil dari conjoin A ini. Kita masuk ke langkah kelima inverse. Nah, inverse A sama dengan 1 per det A dikali adjoin A. Nah, maka karena determinan A sama dengan negatif 49, maka A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per negatif 49 kali adjoin. Nah, maka menghasilkan ini.
Kemudian kita masuk langkah ke-6, hitung X sama dengan A pangkat negatif 1 dikali dengan B. Kita kalikan matriks inverse A dengan B. Kita kalikan, maka akan menghasilkan ini hasilnya. Jadi nilai X sama dengan negatif 3/49, Y sama dengan 111/49, Z sama dengan negatif 7/49. Kita masuk ke metode Cramer. Nah, jika AX sama dengan B adalah sistem yang terdiri dari N persamaan linear dengan determinan A tidak sama dengan 0, dengan A adalah matriks yang entry-entrynya berupa koefisien pada suatu sistem persamaan linear. X adalah matriks kolom variabelnya dan B adalah matriks kolom solusinya, maka sistem tersebut mempunyai pemecahan yang unik, yaitu seperti ini. Dan ada juga tambahan, metode Cramer juga bisa dipakai kalau determinan A tidak sama dengan 0. Caranya itu yang pertama kita hitung determinan A biasa. Yang kedua itu ganti kolom pertama A dengan B, hitung determinan A1. Yang ketiga itu ganti kolom kedua A dengan B, hitung determinan A2. Baru yang keempat itu ganti kolom ketiga A dengan B, hitung determinan A3. Nah, lalu kita hitung, maka itu akan menjadi X sama dengan determinan A1 per determinan A, Y sama dengan determinan A2 per determinan A, Z sama dengan determinan A3 per determinan A, maka hasilnya akan sama. Oke, di sini ada contoh metode Cramer. Contoh yang pertamanya itu seperti ini. X1 tambah 2X2 dikurang X3 sama dengan 4. Negatif 3X2 tambah X3 sama dengan 6. X1 tambah X2 sama dengan 3. Nah, diketahui persamaan linear 3 variabel. Nah, ini. Maka langkah pertama itu menuliskan dalam bentuk matriks. Nih, AX sama dengan B. Nah, langkah yang kedua itu menentukan determinan A dengan aturan Sarus seperti ini. Langkah yang ketiga itu membuat matriks pengganti A, mencari determinan A dengan aturan Sarus seperti ini. Di sini ada contoh metode Cramer. Yang contoh pertama kami buat seperti yang ini. Misalnya persamaan X1 tambah 2X2 kurang X3 sama dengan 4, negatif 3X2 tambah X3 sama dengan 6, X1 tambah X2 sama dengan 3. Nah, kemudian diubah ke dalam bentuk matriks. Nah, langkah yang kedua itu kita hitung determinan matriks A koefisien delta A. Nah, gunakan aturan Sarus khusus untuk matriks 3x3. Jika delta A sama dengan 0, metode Cramer tidak bisa digunakan. Nah, langkah yang ketiga itu buat matriks A, A2, dan A3. Nah, untuk mencari determinan A1 dengan aturan Sarus, A1 kolom pertama A diganti dengan B. Kalau yang A2 kolom kedua A diganti dengan B. Kalau yang A3 kolom ketiga A diganti dengan B. Contohnya seperti ini. Langkah yang keempat itu hitung determinan delta A1, delta A2, dan delta A3. Gunakan aturan Sarus juga untuk masing-masing.
maka akan menghasilkan yang delta A1 itu akan menghasilkan negatif 13, yang delta A2 7, yang delta A3 9. Nah, langkah yang seterusnya kita gunakan rumus Cramer, yaitu X1 sama dengan determinan A1 per determinan A sama dengan 13 per 2. X2 sama dengan determinan A2 per determinan A sama dengan negatif 7 per 2. X3 sama dengan determinan A3 per determinan A sama dengan negatif 9 per 2. Jadi pemecahan sistem persamaan linearnya adalah X1 sama dengan 13 per 2, X2 sama dengan negatif 7 per 2, dan X3 sama dengan negatif 9 per 2. Oke, sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.